Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ummahatul Hafizah, NPM 2110070120046. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari komunikasi kesehatan dengan judul Komunikasi dalam Perubahan Perilaku dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nova Arifman SKM MKes. Baiklah, materi yang pertama yaitu komunikasi perubahan perilaku. Komunikasi perubahan perilaku adalah suatu proses interaktif untuk merancang beragam pesan menggunakan berbagai macam media dan saluran untuk mempromosikan, mengubah, mengembangkan, dan memelihara perilaku yang positif, khususnya perilaku kesehatan masyarakat. Contohnya, seperti adanya bentuk implementasi, aksi intervensi perlu disusun kerangka konsep intervensi, promosi kesehatan dalam percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting dalam promosi kesehatan, dengan melakukan berbagai metode antara lain advokasi, kemitraan, pemberdayaan masyarakat dengan tujuan tercipta perilaku mencegah dan mengatasi masalah kesehatan. Contoh lainnya seperti penggunaan media sosial, kita sudah jarang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Semisalnya pada saat antri di loket-loket pelayanan, mereka masing-masing sibuk dengan handphone tanpa memperpedulikan orang-orang sekitar. Bahkan banyak orang yang kita lihat termasuk mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya karena sibuk berkomentar atau memberi komentar-komentar melalui Facebook yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat untuk dirinya. Sedangkan perbedaan perilaku antara dulu dan sekarang adalah seorang lebih aktif menggunakan handphone daripada bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Materi yang kedua, peran ilmu komunikasi dalam merubah perilaku. Yang pertama, hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Melalui komunikasi, manusia dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengancam alam sekitarnya. Manusia juga dapat mengetahui suatu kejadian atau peristiwa, bahkan mengembangkan pengetahuannya dengan belajar dari pengalaman maupun melalui informasi yang mereka terima dari lingkungan dengan komunikasi. Yang kedua, upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Proses kelanjutan masyarakat sesungguhnya tergantung bagaimana masyarakat tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, upaya untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. Suatu masyarakat yang ingin mempertahankan keberadaannya, maka ia dituntut untuk melakukan pertukaran nilai, perilaku, dan peranan. Misalnya, bagaimana orang tua mengajarkan tata krama bermasyarakat yang baik kepada anak-anaknya. 3. Peran prokes dalam merubah perilaku. Dalam promosi kesehatan, perubahan perilaku merupakan hal yang penting karena untuk mengetahui sejauh mana promosi kesehatan yang diberikan berjalan efektif. Keberhasilan suatu promosi kesehatan dapat dinilai dari perubahan perilaku dari penerima promosi kesehatan. Promosi kesehatan sebagai pendekatan terhadap faktor perilaku kesehatan, kegiatannya tidak terlepas dari faktor-faktor yang menentukan perilaku tersebut. Faktor yang mempengaruhi perilaku itu sendiri yaitu yang pertama, faktor predisposisi, merupakan faktor yang dapat mempermudah atau mempredisposisi timbulnya perilaku dalam diri seorang individu atau masyarakat. Yang kedua yaitu faktor pendukung perilaku, adalah faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi terjadinya perilaku atau tindakan individu atau masyarakat. Faktor ini meliputi tersedianya sarana pelayanan kesehatan dan kemudahan untuk mencapainya. Yang ketiga, faktor penguat. Faktor-faktor yang memperkuat terjadinya suatu tindakan untuk berperilaku sehat diperlukan adalah perilaku petugas kesehatan dan dari tokoh masyarakat seperti lurah dan tokoh agama. Terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.